Nah, ini jika kita metik kacang panjangnya yang udah tua itu ketuaan, jadi gampang berkecambah meskipun sudah dikupas. Terkadang ini juga malah sudah tumbuh di dalam buah kacang tersebut, sahabat tani. Makanya jangan terlalu tua ataupun kacang tersebut ditekuk itu masih patah. Patokannya ya yang itu tadi, ditekuk tidak patah, sudah kering dan sudah keriput. Ini kalau sudah jambah begini berarti kita buang, sahabat tani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pelopor Tani 75 Channel. Sahabat tani, dalam pemetikan kacang panjang, seteliti apapun kita, terkadang banyak atau ada yang kelewat, sahabat tani. Contoh seperti ini. Padahal ini di tempat yang lega, tidak rimbun, tetapi bisa kelewat, sahabat tani. Terlalu besar untuk dipetik ataupun untuk dikonsumsi, dan tentu saja untuk dijual sudah tidak mungkin, sahabat tani. Cukup banyak yang kelewat. Kalau di tempat sahabat tani, jika ada yang kelewat semacam ini, diapakan ya? Dibuang atau tetap dijual atau untuk pakan ternak. Nah, kali ini saya akan berbagi tips memanfaatkan buah kacang panjang yang kelewat petik sehingga menjadi tua, sahabat tani. Kita petik dulu. Nah, ini buahnya. Nah, sahabat tani, saya akan buatkan tips pengalaman saya dalam membuat benih kacang panjang, dan ini pun sudah saya buktikan sampai tahan. Yang saya tanam kemarin 4 tahun lebih 3 bulan, dan buahnya pun masih lebat sebenarnya, tetapi yang saya turunkan itu yang sudah usia 4 tahun lebih itu tidak tahan virus kuning, sehingga saya stop dulu. Nah, untuk varietas yang saya tanam sekarang tahan virus kuning, sehingga buah-buah yang sudah tua yang kelewat tidak kepetik akan saya manfaatkan untuk benih kacang panjang berikutnya. Akan saya buatkan tips pengalaman saya, sahabat tani. Semoga bermanfaat. Langkah berikutnya yaitu buah kacang panjang yang kelewat, yang kira-kira dikonsumsi sudah nggak enak, dijual pun nggak laku, biarkan sampai tua, sahabat tani. Kira-kira sampai keriput seperti ini. Tapi jangan kelewat tua, karena kalau kelewat tua nanti bijinya bisa kecambah, bisa tumbuh kecambah sendiri. Kalau tidak tumbuh kecambah, dia di tempat munculnya akar nanti akan retak, sehingga ditanam pun tidak tumbuh. Sehingga yang paling ideal yang seperti ini, sahabat tani. Jadi sudah keriput, warnanya sudah kuning seperti ini, dan kalau kita tekuk begini itu tidak patah. Ini yang paling bagus dan paling ideal menurut pengalaman saya. Jadi tidak terlalu tua, ditekuk tidak patah, keriputnya sedang. Jadi dilipat-lipat begini nggak bakalan putus, sahabat tani. Nih, kita tekuk-tekuk begini nggak bakalan putus. Nah, ini yang paling ideal menurut saya. Nah, ini sahabat tani, ini contoh kacang yang kurang ideal. Meskipun bagus tapi kurang ideal. Meskipun sudah keriput tetapi masih dipatahkan gini, ditekuk masih patah, sahabat tani. Nah, ini patah. Ini meskipun hasilnya bagus, dijadikan benih juga bagus, cuma kurang ideal. Nah, jadi nanti di benih bijinya itu
agak keriput kalau dijemur. Jadi kita singkirkan. Nah sahabat tani, kacang panjang yang sudah tua ini, yang sudah keriput, ditekuk itu nggak bakalan patah sahabat tani. Ini yang sudah ideal untuk jadi benih kacang panjang. Oleh karena itu, ini saya akan manfaatkan untuk bibit benih kacang panjang selanjutnya sahabat tani, untuk mengurangi pembelian benih kacang panjang yang baru. Nah, dengan cara dikupas seperti ini sahabat tani. Nah, bijinya dikupas. Jadi kacang panjang yang lolos dari pemetikan biarkan saja sampai tua seperti ini, dan lalu kita manfaatkan bijinya untuk benih berikutnya. Menurut pengalaman kami, tidak kalah dengan benih yang asli baru dibeli dari toko pertanian. Ini hasilnya sahabat tani seperti ini. Nah sahabat tani, pengupasan selesai, hasilnya seperti ini sahabat tani. Nah ini selanjutnya adalah penjemuran. Ini sudah ada yang berkecambah sahabat tani. Nah ini jika kita metik kacang panjangnya yang udah tua itu ketuaan, jadi gampang berkecambah meskipun sudah dikupas. Terkadang ini juga malah sudah tumbuh di dalam buah kacang tersebut sahabat tani. Makanya jangan terlalu tua ataupun kacang tersebut ditekuk itu masih patah. Patokannya ya yang itu tadi, ditekuk tidak patah, sudah kering dan sudah keriput. Ini kalau sudah jambah begini berarti kita buang sahabat tani. Nah ini yang sudah terjemur kemarin sahabat tani. Ini kalau sudah ketuaan juga akan bentuknya seperti ini. Kalau kacang sudah ketuaan akan retak kulit kacangnya. Baik sahabat tani, ada yang aneh ketika saya mengupas kacang yang sudah tua kemarin sahabat tani. Ini kacang masih murni dari kaleng, dari pabrikan, tetapi biji kacangnya itu ada yang hitam sahabat tani. Ada dua kacang panjang kemarin yang kulit bijinya hitam seperti ini. Kalau yang asli itu seperti ini, dari kaleng itu warnanya seperti ini sahabat tani. Tetapi ada yang warnanya hitam, buah kacang panjang kemarin. Nggak tahu ini berubah gen apa gimana. Padahal ini varietas baru pertama kali muncul di daerah kami. Nah ini kita tindih batu biar nggak terbang kena angin. Baik, akan kita tunggu sampai kering 3 atau 4 hari nanti. Nah jadi biji dan tempatnya yang akan buat menyimpan sama-sama kita jemur sahabat tani, supaya nanti benar-benar
kering dalam botol maupun bijinya. Ini rahasianya agar biji kacang panjang yang kita jadikan benih itu awet tersimpan dan tetap mudah berkecambah. Nah, ini masih ada yang nyelip. Nah, ini seperti ini dibuang sahabat tani. Udah. Baik sahabat tani, tadi botol dan biji kacang panjang ini sudah kita jemur. Selanjutnya akan kita kemas langsung sahabat tani, mumpung masih hangat-hangat, supaya nanti untuk memastikan bahwa di dalam botol ini kacang atau biji kacang panjang ini tidak lembab. Caranya mudah sekali sahabat tani. Pastikan tangan kita juga bersih sahabat tani. Sahabat tani, sebelum biji kacang panjang ini kita masukkan ke botol, usahakan disortir dulu sahabat tani. Apa yang bijinya rusak atau yang tertumbuh atau yang pecah itu harus kita buang. Sahabat tani, setelah kita masukkan dalam botol, kita mendapatkan satu botol lebih sedikit. Nah, ini nggak apa-apa, jadi kita pisahkan soalnya ini sudah muat. Selanjutnya kita harus tutup rapat sahabat tani. Kita tutup botol asli, kita tambahkan plastik aja supaya tidak gembos. Nah, setelah ditutup seperti ini sudah kuat tapi belum maksimal sahabat tani. Kita akan tambahkan plastik kembali. Nah sahabat tani, ini adalah plastik 5 kiloan yang tebal. Nah, sebelum kita bungkus dengan plastik ini, akan kita labeli dulu tanggal pengemasan, supaya nanti kita tahu usia biji kacang panjang ini ketika kita mau tanam. Juga kita kasih nama varietasnya supaya jelas, nggak ketukar nanti. Oke, setelah dikasih label dan tanggal pengemasannya, kita akan tahu ketika saat pemakaian nanti usia benih kacang panjang ini berapa lama. Selanjutnya ini sudah kuat, steril. Nah, kita akan masukkan ke plastik ini. Setelah itu kita ikat yang kuat, yang kira-kira nggak akan ada angin yang masuk ataupun keluar. Nah, ini contohnya sahabat tani. Insya Allah dengan pengalaman kami yang lalu, ini bisa tahan 4 tahun lebih dan masih bisa ditanam berbuah lebat, tanaman subur. Mudah-mudahan tidak kena virus kuning seperti varietas sebelumnya. Baik sahabat tani, demikian cara ataupun teknik membuat benih kacang panjang sendiri dengan memanfaatkan kacang-kacang panjang yang kelewat petik hingga tua. Daripada mubazir, kita jadikan benih kacang panjang. Tetapi kalau memang niat membuat benih kacang panjang sendiri, cari pohonnya yang subur, bagus, tidak terkena virus, sehat, dan buah kacang panjangnya yang silindris, besar, panjang, dan sehat. Semoga video ini bermanfaat sahabat tani. Jangan lupa jika
merasa ini video bermanfaat, silahkan subscribe, like, share, dan ditunggu komen yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.